Halo YouTube, kembali lagi dengan gue Insan Praditya. Nah, kali ini gue akan bahas sesuatu yang menarik yang diperingati tiap tanggal 10 Desember di setiap tahunnya, yaitu hak asasi manusia. Asbabun nuzul hak asasi manusia sendiri. Itu dari pemikiran natural rights, yaitu hak alamiah, sifatnya universal, dimiliki oleh setiap manusia gitu ya. Dan yang namanya hak asasi, dia itu melekat sejak manusia ada. Dan eksistensi manusia itu selalu diiringi dengan hak asasi dia, ya. Dan kalau dari John Locke, itu adalah 3 komponen penting yang nggak boleh diganggu gugat Buat yang belum tahu, ini adalah wajah John Locke. oleh siapapun, termasuk tokoh agama kek, mau raja kek, presiden kek ya. Jadi ketiga hak asasi manusia menurut John Locke itu adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk memiliki kepemilikan alias properti. Kok bisa sih itu harus dilindungi dari negara? Lo akan mengerti kalau udah mengalami hal ini di masa lalu. Yap, negara itu dulu seringkali menyelewengkan kekuasaan yang ia punya dari rakyat dengan melanggar hak-hak hidup, hak-hak kebebasan, bahkan hak masyarakat untuk memiliki properti. Beruntung kita hidup di era ketika orang sudah mengenal hak asasi manusia. Jadi pemikiran John Locke ini ingin menegaskan bahwa negara, otoritas tradisional lainnya ataupun keagamaan, ini adalah hak-hak asasi manusia, hak yang sifatnya alamiah, dimiliki setiap individu dan lo nggak boleh kurangin. Hak asasi manusia ini dia ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kewenang-wenangan negara atau penguasa atau raja. Kok bisa sih? Karena emang pada prakteknya dulu yang suka sewenang-wenang itu negara atau raja gitu. Kan kalau dari teori politik ada kontrak sosial bahwa si penguasa itu dipercaya oleh masyarakat untuk memerintah dan menentukan apa yang terbaik untuk publik karena dia dianggap sebagai the philosopher king alias orang yang paling pintar yang tahu segalanya tentang masyarakat. Tapi kemudian ini korup. Seperti kata Lord Acton ya, absolute power corrupt absolutely gitu kan. Ketika lo punya power yang absolut itu bisa sekorup diselewengkan sejadi-jadinya gitu. Dan inilah yang akan dibatasi penguasa yang luar biasa tengilnya itu, yang sering melanggar hak asasi manusia itu dari zaman dulu banyak banget. Kaisar-kaisar lah, raja siapalah, raja-raja yang lalim ya. Mungkin kalian juga tahu lah gimana powerfulnya Kaisar yang seringkali mengklaim sebagai wakil Tuhan atau anak Tuhan di muka bumi. Seperti Kaisar Jepang yang mengklaim sebagai titisan Amaterasu Omikami. Tak jauh beda sama Kaisar Cina. Para kakak Mongol bahkan menyatakan apabila di langit ada satu Tuhan, maka di bumi harus ada satu penguasa saja. Itu contohnya kayak Raja John yang dia itu merasa memiliki negaranya. Inggris itu punya dia kan. Si John juga bilang England is mine gitu. John juga kerap mengatakan bahwa kekuasaannya berasal dari Tuhan alias divine rights. England is mine. God's will bestowed it unto me. This castle belongs to me. Kemudian juga ada Raja Louis ke-16. Yang dia menerjemahkan kebijakannya sesuka hati dan menghamburkan uang negara dan tentunya menyengsarakan rakyat dengan penghabisan itu gitu ya. Selain itu, Raja Louis ke-16 mengatakan bahwa negara adalah dia atau l'état semua. Ini menegaskan bahwa tidak ada yang boleh menentangnya dan harus tunduk kepadanya. Acted for France because I am France! Bow to your king. Raja John kalah dari pemberontak dan kemudian harus menandatangani Magna Carta yang isinya mengakui hak-hak para bangsawan untuk bersuara dalam sebuah forum representatif alias parlemen. Louis ke-16 lebih miris lagi karena harus mati dipenggal. Kemudian perlawanan-perlawanan seperti itu terus saja dan pemikir-pemikir pun terus lahir gitu ya, sehingga pada tahun 1689 itu ada Bill of Rights yang menyepakati pembatasan kekuasaan raja, yaitu dan juga pembatasan kewenangan raja untuk menetapkan pajak. Jadi dulu itu sebelum ada Bill of Rights, raja tuh dengan suka-suka aja dia netapinnya lo pajak sekian, lo pajak sekian, gue mau perang nih. Sekarang nggak bisa. Sejak ada Bill of Rights nggak bisa. Ketika raja membutuhkan uang dan ingin menetapkan pajak tertentu atau ingin mengambil
dari rakyatnya itu harus berdasarkan persetujuan House of Lords. House of Lords itu adalah parlemen yang berisi para bangsawan subjek raja yang diakui sejak Magna Carta 1215 tadi. Hasil kekalahan dari Raja John. Kita balik ke HAM, itu ada dua prinsip moral secara umum ya, yaitu adalah otonomi pribadi. Tiap manusia berhak berpikir dan menentukan nasibnya sendiri. Dan juga kemudian prinsip non-diskriminasi, yaitu tiap orang itu punya moral dan martabat yang sama, apapun rasnya, apapun agamanya, tanpa terkecuali. Ini termasuk juga yang kemudian menjamin bahwa setiap orang punya equality before the law. Jadi setiap orang itu kedudukannya sama di mata hukum. Turunannya dari sini. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, hak asasi manusia pun diratifikasi United Nations atau PBB melalui Universal Declaration of Human Rights. Dan kemudian dibagilah. Ternyata ada hak-hak yang tidak bisa dipenuhi karena ada konteks atau keadaan-keadaan tertentu gitu ya. Jadi ada derogable rights, itu adalah hak seperti hak ekonomi, hak dapat pekerjaan, hak mempraktekkan agama dan mempraktekkan budaya. Nah, kalau misalnya dalam keadaan perang atau dalam keadaan pandemi gitu kan, mungkin kadang-kadang lu nggak bisa berjamaah, sholat berjamaah, atau misalnya mempraktekkan budaya. Terus juga hak kesejahteraan, hak mendapatkan pekerjaan kan nggak bisa kalau keadaan darurat yang kayak perang ya. Tapi yang nggak boleh dibatasi itu adalah non-derogable rights, yaitu seperti hak bebas dari perbudakan, hak lo hidup, itu nggak boleh dihapus oleh siapapun ya. Hak lo bebas dari penyiksaan gitu, dan hak lo untuk tidak direndahkan martabatnya itu merupakan hak-hak alamiah ya. Dan juga hak-hak seperti berpikir, menentukan keputusan untuk diri sendiri, hak untuk berkeyakinan, lo mau beragama apa. Dalam sejarah bangsa Indonesia terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia dari dulu hingga sekarang. Salah satunya adalah pembantaian tahun 1965. Peristiwa tersebut melibatkan unsur-unsur dari sipil maupun unsur-unsur dari militer. Estimasi jumlah korban meninggal dunia antara 1 hingga 3 juta orang. Itu jumlah yang sangat banyak loh. Kekerasan-kekerasan hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat kepada para pendemo tahun 1998 juga masih belum terungkap. Berbagai aksi penculikan, bahkan pemerkosaan hingga berujung kepada kematian hingga saat ini masih misteri. Perlu ada follow up dan evaluasi serta koreksi atas apa yang pernah dilakukan atau kesalahan-kesalahan negara di masa lalu. Hal ini penting untuk pembangunan nation ke depan. Karena bangsa atau nation sendiri adalah imagined community yang dibangun atas dasar memori kolektif. Kalau memori kolektifnya tidak dibenahi, maka akan seperti apa jadinya bangsa ke depannya. Pernyataan saya soal imajinasi kolektif ini bukan asal-asalan, tapi hasil dari kajian akademis Benedict Anderson dalam bukunya Imagine Community. Belum lagi pelarangan beragama terhadap orang-orang Ahmadiyah, bahkan sampai terjadi perusakan terhadap rumah ibadah yang sudah mereka bangun. Segitu aja dulu dari gue reminder soal apa itu hak asasi manusia dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Semoga kita semua dapat memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi ke depannya. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.